kita lanjutkan lagi. Jadi ada 7 dimensi budaya organisasi menurut Robbins tahun 96. Dimensi yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Ini adalah bagaimana perusahaan memberikan dorongan kepada karyawannya untuk terus bersikap inovatif, bersikap kerja inovatif dan berani mengambil risiko. Lalu yang kedua, dimensi perhatian detail. Yang dimaksud adalah bagaimana sejauh mana juga perusahaan ini memberikan karyawannya sebuah kesempatan untuk bisa memperlihatkan kecermatan dalam bekerja, menganalisis serta memperhatikan secara detail-detail pekerjaannya. Bagaimana dengan orientasi pada hasil? Nah, di sini kita melihatnya adalah sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi berorientasi tentang keputusan manajemen, bagaimana memperhitungkan hasil yang tepat, tujuan yang ingin dicapai, target yang seperti apa orang-orang ini membuat keputusan. Jadi keputusannya sejauh mana ketika ingin mencapai target, ketepatan tersebut. Jadi ini yang dimaksud orientasi pada manusia, bagaimana mengambil keputusan manajemen yang tepat terhadap target yang diinginkan. Bagaimana dengan orientasi pada tim? Dimensi orientasi pada tim itu juga dinilai dari sejauh mana kegiatan kerja di organisasi dalam tim, bukan di dalam bekerja sendiri atau individu. Semakin perusahaan tersebut menunjukkan budaya bahwa orang-orangnya suka bekerja dalam tim, otomatis ini adalah ciri bahwa organisasi tersebut memiliki budaya yang kuat, memiliki nilai-nilai yang ditanamkan di situ yang cukup kuat. Sebaliknya, bila banyak yang bekerja sendiri, karena bekerja itu di perusahaan harus bertim ya, pada akhirnya walaupun awalnya sendiri-sendiri, itu merupakan ciri-ciri bahwa budaya perusahaan di sana adalah budaya yang kurang kuat. Bagaimana dengan dimensi yang berikutnya, yaitu agresivitas. Nah, di sini dimensi yang akan bisa kita nilai untuk membedakan budaya perusahaan di perusahaan satu dengan perusahaan lain itu kita bisa melihat dari agresivitas atau sejauh mana orang-orang atau karyawan di perusahaan ini berkompetisi dalam bekerja. Jadi kalau kalian nanti bekerja atau kita bekerja, kita pasti melihat orang-orang atau teman kerja kita di kelompok kerja departemen kita orangnya kompetitif atau cepat-cepatan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, cepat-cepatan menghasilkan kualitas pekerjaan yang bagus, bukan malah sebaliknya, yaitu bermalas-malasan. Oke, yang terakhir dimensi yang dimaksud adalah dimensi stabilitas atau dimensi kemantapan. Ini maksudnya adalah sejauh mana pada akhirnya organisasi itu mampu bertahan atau berjuang untuk mempertahankan posisinya dari para kompetitor. Apabila saat ini sudah memiliki pelanggan yang banyak, sudah memiliki cabang yang banyak, menghasilkan profit yang lumayan, bagaimana organisasi ini bisa bertahan di posisi yang sudah baik tersebut. Ini yang dimaksud dengan dimensi stabilitas. Sejauh mana perusahaan mampu bertahan di kondisi yang sudah baik, yang berada di puncaknya yang paling baik. Nah, ini yang saya maksud dengan budaya perusahaan yang kuat, budaya organisasi yang kuat, atau budaya organisasi yang lemah. Menurut Stephen Robbins, sekali lagi, jadi Stephen Robbins ini pakar dari perilaku organisasi. Buku Stephen Robbins berkata bahwa budaya organisasi itu sendiri ada dua, budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang kuat ini artinya bahwa nilai-nilai inti dari organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas oleh anggota organisasi atau seluruh karyawan di departemen-departemen organisasi tersebut. Sedangkan budaya organisasi yang lemah itu sebaliknya. Jadi budaya di mana bisa kita nilai bahwa
karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut tidak memegang atau menganut nilai-nilai secara keseluruhan, atau hanya sebagian orang saja di kelompok tersebut yang memegang nilai atau tata tertib yang ada di perusahaan, tidak keseluruhan para karyawan, hanya sebagian saja. Jadi ciri-cirinya apabila kalian ingin mengetahui bagaimana sih budaya organisasi yang kuat itu, yang pertama biasanya anggota-anggota di organisasi tersebut itu sifatnya loyal. Jadi baik ada pekerjaan yang lembur, Sabtu Minggu mereka tetap berangkat, bahkan siap untuk pulang pagi karena saking cintanya untuk bisa selesai atau menyelesaikan pekerjaan ini. Ibarat nilai yang ada di pribadi karyawan itu sudah menyatu dengan nilai-nilai yang di perusahaan. Yang kedua, ciri-ciri budaya organisasi yang kuat itu pedoman tingkah laku yang digariskan, misalnya bagaimana cara mengerjakan deadline dengan benar, bagaimana bertegur sapa kepada karyawan lain, bagaimana mentreatment atau memperlakukan pelanggan. Itu ada cara-caranya yang kita sebut dengan pedoman bertingkah laku. Nah, semua pedoman bertingkah laku di kantor ini pastinya sudah digariskan dengan jelas, sudah ada SOP-nya. Itu ciri-ciri budaya yang baik, itu ada tata caranya bagaimana bekerja untuk bagian di bidang tertentu dan dimengerti dengan baik, dipatuhi, bahkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para karyawan yang ada di situ, sehingga mereka bekerja menjadi lebih efektif. Lalu nilai-nilai yang dianut tersebut tidak hanya berhenti pada slogan, itu yang dimaksud dengan budaya organisasi yang kuat. Tidak hanya jargon saja, tapi juga dihayati, dilakukan di praktek tingkah laku sehari-hari secara konsisten. Dan organisasi biasanya itu memiliki riwayat atau sejarah-sejarah para pendirinya. Tentu saja akan diletakkan di dalam foto biasanya ya, di ruang tertentu diletakkan di foto, misalnya pendiri pertama, pendiri kedua, atau misalnya itu perusahaan keluarga, pasti ada sebuah sejarahnya atau ada sebuah informasi di situ. Juga perusahaan memberikan sebuah apresiasi biasanya, yaitu dalam bentuk sistematika menciptakan bermacam-macam tingkat pahlawan organisasi. Pahlawan organisasi ini dalam bentuk misalnya promosi jabatan atau pengenangan karyawan-karyawan yang sudah berhasil memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang pernah melanda di perusahaan. Misalnya saja hampir mau bangkrut gitu ya, terus tiba-tiba ada seorang karyawan yang memberikan sebuah solusi, lalu dikenang dan diberikan insentif. Lalu berupa kenang-kenangannya ini bisa berupa kalau di perusahaan yang agak besar ya, biasanya tuh ada foto, misal karyawan of the month, seperti employee of the month, terus employee of the year, seperti ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Jadi tidak melulu harus bisa menyelesaikan atau memberikan solusi atas permasalahan yang ada, tapi bisa juga karena hasil kerja yang sudah baik melampaui target begitu. Lalu ciri-ciri yang lain lagi apabila ingin melihat budaya perusahaan itu kuat adalah ada banyak kegiatan seperti pertemuan atau gathering yang tingkatannya bermacam-macam, baik yang sederhana maupun sampai yang mewah. Misalnya jamuan untuk ulang tahun pimpinan, jadi semua karyawan ikut menghadiri, atau juga pesta perpisahan atau pensiun atau pindah bekerja, pindah di cabang yang lain, itu juga ada pestanya atau ada jamuannya. Bahkan ada juga pesta perayaan untuk yang berhasil memiliki prestasi bekerja yang baik. Ada juga pesta ulang tahun, baik itu tingkatan sederhana yang simpel sekali sampai tingkatan yang paling mewah. Itu ciri-ciri apabila ada memiliki budaya usaha atau budaya organisasi yang kuat begitu. Nah, sebaliknya apabila budaya organisasi tersebut dinilai lemah, itu ciri-cirinya bahwa peraturan-peraturan yang ada, nilai-nilai yang ada di organisasi hanya dipahami dan dilakukan serta dihayati oleh beberapa orang. Biasanya hanya para pimpinan saja atau manajer puncak. Padahal yang namanya nilai-nilai itu harus diyakini serta dijalankan oleh semua
komponen perusahaan, tidak hanya manajer, tapi juga sampai ke staff, sampai ke supervisor, bahkan sampai ke security gitu ya. Lalu karyawan juga tidak terlalu banyak tentang informasi tokoh-tokoh yang penting, yang bagaimana sejarah pendirian perusahaan ini, bagaimana nilai filosofi yang mereka bangun, bagaimana perjuangan, nilai apa yang bisa dipetik sisi positifnya agar kita semangat bekerja, agar kita juga ikut inspirasi bekerja. Tidak banyak yang tahu gitu ya. Lalu juga mudah sekali terbentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya nanti bertentangan persepsi satu sama lain. Jadi ibarat mereka itu berkelompok-kelompok ketika bekerja ya, dan tujuannya sudah berbeda-beda, tidak lagi sinkron dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Bahkan kesetiaan kelompok-kelompok kecil ini yang nantinya bisa melebihi kesetiaan atau loyalitas bekerja pada organisasi, dan biasanya juga semakin berkembang mereka ini atau anggota organisasi karyawan yang memisahkan diri dan berkelompok sendiri ini biasanya akan mengorbankan atau tega mengorbankan kepentingan perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Nah, contoh yang bisa kita lihat apabila budaya organisasi itu lemah, itu akan terjadinya sebuah korupsi atau terjadinya sebuah penipuan dan sebagainya. Ini biasanya ada titik lemah atau lengahnya manajemen untuk tidak menginternalisasikan nilai-nilainya lagi. Padahal perlu yang namanya internalisasi nilai-nilai itu secara berkala. Nah, bagaimana caranya karyawan itu pada akhirnya bisa satu visi, satu misi, dan satu nilai dengan perusahaan. Ada 4 cara supaya karyawan pada akhirnya memiliki dan bisa memahami budaya perusahaan serta menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang diinginkan. Itu ada 4. Yang pertama melalui simbol. Simbol-simbol ini bisa berupa cara berpakaian. Apakah berpakaiannya itu harus kasual, biasa saja, santai saja. Banyak ya, ada contoh beberapa perusahaan yang nanti kalian bisa temui itu berpakaiannya tidak harus pakai dasi, tidak harus formal pakai high heel begitu. Itu contoh perusahaannya biasanya adalah perusahaan yang bergelut di bidang kreatif seperti advertising atau perusahaan startup yang isinya anak muda begitu ya, IT. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang harus berpakaian formal seperti perbankan, hukum, dan politik gitu ya, harus pakai make up setiap pagi. Nah, itu adalah simbol. Lalu harus pakai jas, harus pakai high heel, harus pakai blazer. Nah, ini adalah simbol-simbol materi. Ada lagi simbol-simbol yang dimaksud itu adalah bagaimana ketika kita bekerja, ketika kita mengenakan pakaian tersebut, atau ketika orang menyebut nama perusahaan itu, perasaan yang muncul adalah perasaan yang tertentu. Ini yang dimaksud dengan simbol, bahwa ada budaya dan nilai yang ditanamkan sehingga muncul ke dalam refleksi simbol yang membentuk perasaan-perasaan baik si karyawan ini maupun orang lain. Misalnya saja saya punya contoh, punya teman, dia akhirnya bisa kerja di UGM ya sebagai gitu. Nah, tiap hari menggunakan seragam tertentu yang ada simbolnya Surya Majapahit itu ya, simbolnya UGM. Nah, dia merasa bangga sekali bisa akhirnya bekerja di situ. Makanya dia tiap pagi itu bangunnya on time sekali ya, jam 6 itu sudah mandi, jam 7 itu dia sudah siap, sudah selesai makan, jadi dia setengah 8 sudah posisi, sudah di kantor. Dia merasa aku harus disiplin, aku harus siap bekerja tepat waktu, karena perusahaan ini perusahaan yang baik, perusahaan bagus, punya nama yang oke. Dari dengan memakai simbol ini dia merasa bangga, merasa harus disiplin karena nilai-nilainya itu sama gitu ya, sehati. Jadi bisa sinkron dengan tingkah lakunya. Itu yang dimaksud dengan simbol. Atau ada lagi contoh yang lain, contoh lain seperti PDH ya, pakaian PDH yang dicontohkan di dulu Net TV ya. Semua orang kalau masuk di Net TV itu merasa wah bagus sekali bisa pakai seperti itu, maka kerjanya jadi lebih semangat. Nah, ini yang disebut dengan simbol.